Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, hari-hari yang sudah kami lalui, sepanjang hari, bahkan di tahun 2000-an yang sudah kami lewati di pertengahan tahun ini, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami sampai hari ini. Penyertaan yang tidak pernah terlambat atas kehidupan kami, Tuhan. Malam hari ini kami memberikan hidup kami, ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan. Biarlah Engkau yang menguduskan setiap hidup kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi malam hari ini. Dan kami percaya Bapa, saat kami bersatu hati membawa pujian penyembahan kami di hadapan, Engkau berdaulat, Engkau bertahta atas setiap pujian umat malam hari ini. Dan kami pulang dari tempat ini, Tuhan, kami akan membawa kemenangan, damai sejahtera Allah atas setiap kehidupan kami, Bapa. Kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau yang memimpin dengan sendiri, Roh Kudus, Kau yang bekerja malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Hanya satu yang kami mau, kami ingin berjumpa dengan Engkau lewat hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi setiap kami dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya. Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kami malam hari ini Bapa. Kiara pata kaya rada pasya kaya rada rada ora Bapa. Teruslah Roh Kudus Engkau bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi malam hari ini. Kami mau buka hati, kami mau bebaskan roh setiap kami. Tuhan Kau bekerja dengan sendirinya. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kekuatan bagi kami. Hadirat-Mu membawa penghiburan bagi kami. Saat ini kami yang sakit pun Tuhan akan sembuhkan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Di dalam nama Yesus, biarlah segala kemuliaan
sudah makan tadi ya, makan pagi siang, berarti semangatnya full kali ya. Haleluya, haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Salam buat kanan kiri kita malam hari ini. Kita kembali datang di hadapan Tuhan dengan membawa sikap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Itu
kita. Apakah kita tetap maju atau kita menyerah? Tapi dalam pujian ini berkata, saat kita berpegang iman kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Amin. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi saat kita punya iman, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, gunung itu akan berpindah. Amin. Tergantung iman kita kepada Tuhan. Kalau iman percaya kita besar, apapun bisa kita lalui, karena Tuhan beserta kita. Amin. Naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita sampai hari ini.
ini Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah setiap firman yang keluar ini boleh menjadi kuasa, memberi kekuatan buat kami semua Bapa. Terima kasih Abah, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Amin. Berikan senyuman manis buat kanan kirinya. Puji Tuhan. Hujan tidak akan menghalangi kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu siap untuk mendengar? Saya rindu supaya firman ini bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan teruskan lanjut. Saya akan beri judul firman Tuhan malam ini adalah tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Sekali lagi ayo, tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Sekali lagi yang di belakang jangan ngobrol sendiri. Yang di belakang hormati firman Tuhan. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Bapak Ibu punya segalanya dalam hidup ini. Bapak Ibu punya harta, punya kekuatan, punya kesehatan. Tetapi tanpa Tuhan, sekali lagi, semuanya apa? Sia-sia. Engkau kaya, engkau berduit, engkau gagah hari ini. Tetapi tanpa Tuhan, semuanya hanya nol. Bapak Ibu, jangan anggap hari ini kita kuat. Jangan anggap hari ini aku gak butuh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan semuanya itu sia-sia. Apa yang kau usahakan mulai muda sampai engkau pensiun, sampai engkau tua, kalau engkau tidak punya Tuhan dalam hidupmu, semuanya apa? Sia-sia. Mau ngumpulin duit dari pagi sampai malam tanpa engkau punya Tuhan, apa? Sia-sia dalam hidupmu. Hari ini pertanyaannya, kita butuh? Sekali lagi apa? Kita butuh Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan disampaikan, saya rindu firman ini boleh memberkati Bapak Ibu semua. Jadi jangan hanya sekedar jauh-jauh datang ke tempat ini hanya untuk absen. Kalau suruh apa namanya, ayo puji Tuhan, kayak mayat hidup, Bapak Ibu gak akan pernah mengalami terobosan itu. Tapi kalau hari ini engkau ingin mengalami sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu, engkau harus punya Tuhan. Aku sudah Kristen loh Bu, dari lahir, dari ceprot aku sudah Kristen. Tetapi kalau engkau tidak punya Tuhan, tak mengenal Tuhan secara apa? Personal atau pribadi, semuanya itu sia-sia. Setiap ibadah yang kau bangun hari-hari ini, aku pelayanan pagi, siang, sore, malam pun aku pelayanan tanpa ada pengenalan tentang Tuhan. Semuanya itu Bapak Ibu butuh Tuhan hari-hari ini. Amin. Jangan seringkali kita tuh menengkelek, saudara. Oh, aku gak butuh Tuhan, aku bisa kok. Yuk kita baca dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, hormati firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan mengubah hidupmu kalau engkau benar-benar ambil bagian dalam hidup. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan padanya yang dicintainya pada waktu tidur. Silahkan duduk.
Ziarah nyanyian Salomo. Saya mau tanya, siapa Salomo ini, saudara? Siapa Salomo? Raja. Yang saya tahu kekayaan Raja Salomo tidak ada yang menandingi di seluruh dunia ini. Salomo itu kalau setiap hari beleh apa namanya? Sapi itu tidak hanya Pak Budi, babine satu saya sedino gak luput. Ribuan bahkan Salomo itu sekali makan itu ratusan setiap hari yang namanya menyembelih gitu, saudara. Salomo adalah raja terkaya. Setelah Salomo tidak ada raja yang kaya. Tetapi kenapa Salomo bicara seperti ini, saudara? Karena Salomo tahu bahwa semua kekayaannya itu sia-sia. Tanpa engkau punya Tuhan, semuanya sia-sia. Saudara mau jualan sampai pagi sampai sore malam, tanpa engkau punya Tuhan, sia-sia. Malam ini mungkin firman-Nya cukup keras, tetapi saya hanya ingin menyampaikan Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita. Jadi dalam ayat ini menekankan pentingnya melibatkan siapa? Tuhan dalam segala usaha, rumah tangga, karir, dan perlindungan. Saudara punya duit, saudara mau buka usaha, aku gak butuh Tuhan. Saya yakin tengah dalam mesti bubar. Oh, aku punya rumah tangga, suamiku saling menyayangi aku. Kalau apa gak melibatkan Tuhan dalam rumah tanggamu, pasti rumah tanggamu itu juga akan bubar, hancur. Meskipun benar satu rumah, tetapi hatinya tidak satu. Ada banyak saudara sekarang selingkuhan di mana-mana. Punya suami tapi masih bisa gandeng orang lain. Banyak, saudara. Itu tidak melibatkan Tuhan. Ada banyak karir, engkau mempunyai karir yang baik hari-hari ini, tetapi sekali lagi tanpa engkau melibatkan itu semua sia-sia. Saudaraku, engkau bangun perlindungan, punya satpam yang banyak untuk melindungi apa namanya uangmu, itu semua sia-sia. Salomo mengatakan bahwa di dalam hidup ini, saudara, hanya Tuhan yang terutama. Amin. Hari-hari ini orang-orang itu seringkali lebih baik dunia dulu, Tuhannya kere lah. Jadi Tuhan itu jadi ban serep, saudara. Jadi siapa di sini punya mobil, punya ban serep semua? Ban serep itu digunakan kalau diperlukan toh, gak diperlukan digantung padahal boleh yang beli itu ban serep. Hari-hari ini jangan jadikan Tuhan ban serep dalam hidup kita, supaya engkau mengalami yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi ban serep itu engkau misalnya ada apa namanya masalah, dibangunkan, Tuhan aku punya masalah. Jangan seperti itu, saudara. Jadi di sini semua yang engkau kerjakan hari-hari ini sia-sia tanpa melibatkan Tuhan. Amin. Sampai kerja jungkir wale, esok dan tangi, ada yang seperti itu. Saya punya saudara, boleh saya, bopo saya itu pedagang di pasar pagi. Mungkin masuk bumi kok, golek duit, golek ini, golek itu. Akhirnya duitnya habis, masuk rumah sakit. Semua sia-sia. Saudara mau yang sia-sia seperti itu? Mau enggak? Yuk, kalau enggak mau kita belajar. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari ayat ini. Ayat ini datang 2 malam yang lalu, saya langsung WA Deborah waktu itu. Jadi setiap saya punya ayat, saya langsung WA dia. Aku dapat ayat ini. Apa dong maksudnya Tuhan? Ketika ayat ini datang, saya itu malam masih merenung apa dong maksudnya Tuhan dari ayat ini. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari dari ziarah Salomo ini. Sekali lagi, Salomo itu adalah raja yang paling kaya. Uang sing sugih kaya ngono, saudara. Cek butuh Tuhan. Apalagi kita ki apa kaya ngene iki. Nek gak butuh Tuhan kuwi megelake, lho ndak? Awake dhewe iki sapa? Ora duwe apa
Tapi seringkali kita itu mentang kelek gak butuh Tuhan. Orang yang sombong itu adalah orang malam pagi yang tidak mau berdoa. Itu orang yang paling sombong di dunia. Kenapa? Gak butuh Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau selama ini kok gak butuh Tuhan, di depanmu sudah jurang. Saya ngomong seperti ini, ada banyak orang tuh ngentengnya Tuhan. Tuhan itu nomor sekian. Aku loh wes sugih jabatanku loh. Tetapi suatu saat kesugihanmu, kegantenganmu itu sia-sia. Saudara, saya punya guru matematika namanya Pak Pri. Rumahnya jupok, gundul, jadi mengkilat gitu. Jadi saya dulu waktu SD itu paling takut sama Pak Pri. Jadi Pak Pri itu punya motor Vespa, suaranya dek gitu. Kerangnya masalah bawa duding tuh. Dulu tuh kalau enggak itu luar langsung dia apa namanya itu dicepet lah. Ada penghapusnya masih kapur itu, langsung ditempelin pakai itu. Pak Pri ini gagah perkasa, semua orang takut. Jadi setiap malam itu dia selalu ronda di tempat ini. Kami itu waktu itu ada PR belajar kelompok. Jadi setiap malam Pak Pri itu selalu keliling ngepes, keliling Jupok, keliling Cerme. Jadi melihat anak-anak didiknya ini belajar apa enggak, takut sekali. Jadi setiap kali Pak Pri itu berapa meter dari sekolah itu sudah kedengaran. Karena apa? Motornya Vespa itu dedek itu, ini jantung udah dedek gitu saudara. Akhirnya saking kerennya Pak Pri ini dia dipindah ke ringin putih. Jadi banyak orang tua itu protes. Waktu Pak Pri sombongnya masalah. Kalau orangnya sih ngalah nih, dikdoyo Pak Pri ini. Tapi saudara tahu, ketika saya bertemu beberapa waktu yang lalu, jenenge Pak Pri sing mau saya takutkan ini. Saiki saudara, wae guru, untune entek. Terus dia bilang, wes ompong kabeh. Loh Pak Guru, saya bilang loh Kristin loh, ya Pak Guru saiki jadi pabrik gula. Saudara ya, oh Pak Guru, aku loh Pak Guru mbiyen kok kerenge orang, iya mbiyen sik enom, saiki wes tuwek. Saudara, semuanya ada masa expirednya. Amin. Engkau hari ini jaya, ada saatnya engkau di bawah. Makanya engkau butuh Tuhan. Orang yang perkasa nih butuh Tuhan hari-hari ini. Amin. Saudara, jangan menang kelek kok masih apa namanya sih nom, gak butuh Tuhan. Waya neng gereja plesir. Oh, kamunya di gereja lihat konser, lihat apa lagi. Saya nggak melarang, saudara, nggak melarang. Semua itu nggak, saudara. Tetapi engkau butuh Tuhan hari-hari ini. Amin. Engkau butuh Tuhan. Mungkin one day omongan Ibu Gembala ini akan saudara nek wis tik dari rumah sakit. Aku butuh. Tapi nek sing ngene iki nek kon keplok-keplok angel. Saudara. Nek umur rodok suwi ngono wis wah suwi men iki. Omong apa iki dia korbane iki. Enggak nyaman. One day suatu hari omonganku ini irisen lambiku nek aku ki saudara. Engkau butuh suatu saat ini saudara, engkau butuh Tuhan. Saudaraku, gua datang di tempat ini mencari Tuhan. Jadi kadang saya itu gini, fenomena orang Kristen sekarang. Kalau dikorbai, kesuwen saiki nesu, banyak seperti saudara. Ini gerundel. Nah, hari ini saya sampaikan engkau butuh Tuhan. Saudaraku, penting. Poin pertama, apa yang kita bisa pelajari di sini? Pentingnya apa? Ketergantungan kita dengan. Sekali lagi, pentingnya ketergantungan kita dengan Tuhan. Saudara, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa? Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia
sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Intinya apa, saudara? Poinnya apa di sini? Jika engkau melibatkan Tuhan dalam aspek hidupmu, bukan duitmu, bukan jabatanmu, bukan kepandaianmu, semuanya itu sia-sia, saudara. Hari ini orang itu sering nyaman. Kenapa? Nyaman di posisi yang ada sekarang. Kalau engkau ada dalam sebuah kenyamanan, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Oh, kerjaanku masih enak kok, gajiku tinggi kok, misalkan. Gak perlulah melibatkan Tuhan. Saya akan ngomong, saudara, semuanya itu sia-sia. Jungkir balik sekalipun, semuanya sia-sia. Poinnya apa? Kita harus melibatkan Tuhan. Raja Salomo aja lo melibatkan Tuhan. Masa apa dhewe iki lho, balung lemah kaya ngene iki masa gak melibatne Tuhan. Amin. Kita butuh kekuatan yang lebih besar, saudara, hari-hari ini. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, betul enggak? Hari-hari ini bukan hari-hari yang enak. Kita butuh Tuhan. Kita melibatkan Tuhan hari-hari ini, saudara. Ada banyak hari-hari ini yang namanya bos-bos itu podo gelundung kabeh, podo bangkrut kabeh. Kalau engkau nggak melibatkan Tuhan dalam hidupmu, sia-sialah. Ada banyak orang itu saking protokolnya kesehatan luar biasa. Saudara tahu Bu Ani Yudhoyono? Siapa itu, saudara? Dia sakit kenapa, saudara? Kanker, Pak. Padahal Bu Ani ini sudah protokolnya sudah begitu ketat, betul enggak? Makanannya sudah begitu dijaga. Namanya Ibu Presiden, nggak mungkin makan sembarangan, betul enggak? Nggak mungkin makan bakso di pinggir jalan, ya Pak ya. Dia punya ketat banget, chef khusus, tapi dia juga masih bisa keserang sakit. Kita pun butuh Tuhan hari-hari ini untuk protek hidup kita, saudara. Amin. Kita butuh campur tangan Tuhan. Jadi nggak bisa hidup itu semau gue. Mau pengen yang gereja, saya kesel ganyang, jangan seperti itu. Kita butuh Tuhan, saudara. Jadi perlunya membangun apapun itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau pagi, saudara, saya itu tiap pagi godok teh, ngerebus teh, sama ngerebus gula. Tiap pagi tak tumpangi tangan panciku itu. Dalam nama Yesus Tuhan beserta. Iki usahamu Tuhan. Dalam nama Yesus hari ini pasti laris. Hari ini pasti laku. Tidak ada yang kembali hari ini. Dalam nama Yesus. Meskipun mungkin yang sana masih, mungkin yang sini. Dari tempat kami ada 3, saudara. Kalau sini habis nanti minta sana, minta sini. Saya selalu doakan itu. Itu yang namanya melibatkan Tuhan. Jangan merasa gini loh. Mungkin personal branding kita oke hari-hari ini. Oh, aku sudah promosiku oke hari-hari ini. Promosi tidak cukup, pengalaman tidak cukup, tapi lebih cukup itu adalah melibatkan Tuhan dalam hidup. Saudaraku, Salomo mengajari kepada kita, engkau mau jaga-jaga orang turu sawangi blok, tapi kalau Tuhan tidak berkenan itu bisa hancur. Betul? Kita mau jaga duit kita, save, investasi di bank yang cukup cukup aman. Tapi kalau itu bukan perkenanan Tuhan, itu bisa hilang, saudara. Kita butuh Tuhan. Amin. Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya. Sambil engkau coba nyanyi renung. Kadang kita kalau orang lihat orang nangis sih bingung. Kayak nangis Pak Budi ya. Mesti dhewe masalah kayak misalkan seperti itu. Malah nonton koncone. Ternyata Pak Budi gak punya masalah, tapi karena dia menikmati kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kita gak bisa merasakan seperti orang-orang ini? Karena kau membatasi Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Kenapa aku gak bisa merasakan dia nangis? Orang nangis itu bukan berarti dia punya masalah, saudara, tapi dia merasakan betapa tanpa Tuhan. Amin. Kita pulau panjenengan itu gak bisa ada di sini. Siapa yang di sini bisa
menjamin 1 menit hidup. Gak ada kan? Libatkan Tuhan dalam hidup hari-hari ini. Amin. Saya itu hanya nangis muji Tuhan, ya muji Tuhan tenanan. Amin, saudara. Tepuk tangan, ya tepuk tangan. Tuhan kasih kita 2 tangan, loh. Buat apa kalau nggak kita pakai? Betul nggak? Kita diciptakan itu untuk memuji Tuhan, nyembah dan nyembah tenan. Excited gitu loh, saudara. Ngomong excited apa? Semangat. Karena Tuhan itu terlalu baik dalam hidup. Oh iya ya, nek karena Tuhan aku tidak iso kaya ngene. Betul nggak? Oh iya ya, semua karena anugerah. Semua karena cintanya Tuhan dalam hidup kita. Makanya yang pertama apa tadi? Pentingnya kita tergantung dengan Tuhan. Mau tergantung dengan Tuhan? Orang yang tergantung itu nemplek. Nah saudara nemplek orang, terus kok mati saudara? Hah? Mati, betul enggak? Dino iki nemplek, minggu nemplek. Kok dino apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis muncul. Nah, kok bengi nemplek nah. Itu tidak hidup, saudara. Hari ini perlu engkau tergantung dengan Tuhan. Gak ada yang bisa menolong selain Tuhan. Amin, saudara. Di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia ini di apa sumpet irunge ngono wis bingung. Ndekno apa? Menteng kelek, saudara. Saya beberapa hari ini ambekanku sesek, saudara. Setiap setiap malam tuh saya tidak bisa tidur sesek. Saya mengkis kok. Masa dipanggil Tuhan. Tuh ada ini sampai mulai suwesek mesti pikirannya nyari deh kamu seperti itu. Kita butuh Tuhan. Ojo ngampai wis sesek ngono lagi anu Tuhan. Hari-hari ini saudara, mungkin saya keras tapi ini buat kebaikan kita semua. Perlu tergantung dengan Tuhan. Tergantung di sini tidak ada hari Minggu saja. Every day, every time, setiap saat dalam hidupmu. Thank you Jesus. Kalau engkau tahu Dia begitu menyayangi engkau tidak akan pernah mungkin menyakiti hatinya. Betul saudara? Oh, wes aku selingkuh. Raruh ya sapa-sapa. Tapi Tuhan matanya melihat di mana-mana. Meskipun orang nggak tahu, Tuhan tahu. Saudara, pentingnya melibatkan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Ada yang namanya Holy Spirit itu ada dalam hidupmu, saudara. Ketika engkau sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan, pasti Dia akan mengingatkan. Betul? Betul ya? Tapi nek diingatnya, hei, ini kelaru loh, 12 saya. Ya wes resiko ditanggung penumpang. Saudara, yang namanya ketergantungan itu levelnya sudah melekat dengan Tuhan. Amin. Kata melekat ini tidak hanya dari omongan, tapi dari hati. Nah, melakukan sesuatu menyakiti hati Tuhan. Oh, Tuhan nggak senang, ya aku stop. Itu loh. Kata nempel, kata ketergantungan itu tidak mau menyakiti hati Tuhan. Saudara, keberapa engkau melekat? Jadi tidak, semua tidak diukur seperti ini, saudara. Hari-harimu dengan Tuhan ini ya apa gitu loh. Ketergantungan. Mau tergantung dengan Tuhan? Amin. 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 Kayak orang ngombe narkoba, saudara. Pernah saudara sakau, tahu ya? Oh sakau. Saudara pernah lihat orang sakau itu? Sampai kejet. Nggak dikasih narkoba, kejet. Kita sakaunya dengan Tuhan, amin. Ketika kita nggak ketemu Tuhan, rasanya kejet. Kalau orang iso urip tanpa Tuhan, piye toh saudara? Saudara pernah tahu toh drama di sini kemarin itu? Ketika kita mulai berbuat dosa, Tuhan itu loh kan golek ya awake dhewe. Itu enggak? Yang dari Tuhan Yesus di sini itu loh. Tuhan itu sudah mau ngerayu kita. Tapi kadang kita itu masih
balelo saudara. Ya. Tergantung dengan Tuhan. Amin. Mau tergantung saudara? Amin. Hiduplah tergantung dengan Tuhan. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Kalau aku bohong, kalau aku buat ini buat itu, karena tergantung itu adalah melekat. Jadi kok nggak bisa hidup tanpa Tuhan hari-hari ini saudara. Jadi banyak orang itu jatuh hari-hari ini karena mengandalkan kepandaiannya sendiri, pengalamannya sendiri. Itu semua sia-sia. Jangan mengandalkan keakuanmu saat ini. Amin. Jadi di sini ayat ini poinnya adalah pentingnya ketergantungan kita dengan Tuhan dalam segala hal. Ketika mama saya sakit sekitar 1,5 bulan ini, saya pun nggak punya pengalaman untuk merawat orang sakit. Kemarin saya ngobrol sama mama WA saya, Kris, mama sudah bisa mandi sendiri. Saya nangis saudara. Saya kemudian kesini, mama tak ranyuk, saya peluk mama. Puji Tuhan. Dari mama yang nggak bisa apa-apa, sekarang mama bisa ngetik. Amin. Mama bisa mandi, bisa makan. Amin. Saya hanya tergantung sama Tuhan. Saya nggak punya pengalaman untuk merawat orang sakit. Saya ya sama mama ya. Maaf saudara, dari mulai bangun pagi, buang air kecil, buang air besar, semuanya waktu itu saya sama Tabita yang kalau pagi itu bagian saya, kalau sore bagian Tabita. Saudara bisa ngomong misalnya, sabarnya ya Bu, tapi ketika kita jadi pelakunya, belum tentu loh kita itu bisa sabar. Betul enggak? Seperti Cisan ini luar biasa hebat merawat orang sakit. Seringkali kita yang belum pernah mengalami, anggap enteng seperti itu. Tetapi kalau engkau sudah ada, ketika engkau sudah ada di posisi seperti itu, engkau pasti akan mengalami. Di situ saya hanya ngomong, Roh Kudus, bantu aku. Piye kok caranya ini Roh Kudus? Saya selalu konseling dengan Tuhan. Oh ini loh nak, kayak ini subasa saya mama tahu ya, ini di kanan. Waduh saudara, ternyata saya bisa. Saya ngomong sama mama. Ketika mama ngomong, berarti kamu sudah lulus Kris. Kenapa? Mama sudah bisa ngapa-ngapain saudara. Dari awalnya mama tidak bisa, sampai sekarang bisa ngapa-ngapain. Saya hanya Roh Kudus yang memberi tuntunan dalam hidup saya saudara. Mulai dari rumah sakit sampai sekarang, puji Tuhan, terapi demi terapi. Saya tidak pernah dorong kursi roda waktu itu di rumah sakit. Roh Kudus itu selalu dia kursi rodanya ini dikenek itu menuntun hidup saya. Kenapa? Saya tergantung dengan Tuhan. Amin. Saudara ingin lihat mujizat, amin. Supaya apa yang kau kerjakan tidak sia-sia, amin. Belajarlah bergantung sama Tuhan. Mau saudara bergantung? Amin. Jangan hanya di gereja aja bergantung, dimanapun engkau berada, every day, everywhere, setiap saat, setiap waktu dalam hidupmu, sambat sama Roh Kudus. Amin. Ketika saya selalu ngecek, piye rame ora? Bu, ngene bu. Saya tugasnya apa? Nek ngomong yo, Tuhan tolong sejam dah ini saya yakin closingnya pasti baik loh. Tuhan Roh Kudus itu loh mau disambati saudara. Amin saudara. Amin puasa. Setiap pagi kita semua punya dagangan. Amin. Praktekkan jeruk ditumpangi tangan. Amin. Cisan ya. Ditumpangi tangan kap-kapnya dalam nama Yesus. Aku percaya kau bekerja bersamaku Tuhan. Ya Deborah ya. Kita goreng tirai dalam nama Yesus. Setiap apa yang aku buat hari ini habis. Saya yakin Roh Kudus itu akan menolong hidup kita. Dan apa yang kau kerjakan tidak sia-sia. Yang kedua, saudara,
Di dalam Mazmur 127 ayat pertama mengatakan, sekali lagi saya bacakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekali lagi, kemampuan manusia itu limited atau terbatas. Sekali lagi, kemampuan manusia itu terbatas. Sehebat-hebatnya manusia pasti punya kelemahan. Selemah-lemahnya manusia pasti punya kelebihan. Jadi manusia itu tidak sadar kalau manusia itu punya masa payet. Loh, saudara. Sadar ono nek awake dhewe iki kita semua termasuk saya punya masa expired. Saya dulu waktu kemarin anak saya itu menemukan foto saya sama Akong, sama Ati, sama suami 15 tahun yang lalu, saudara. Awakku ki wah, lumayan ya. Wah, yo ora kaya saiki, saudara. Saiki wis rusak kabeh, saudara ya. Wah. Dulu saya tuh masih kecil, langsing, cantik. Kalau sekarang wis langsung ya, saudara ya. Dulu kalau suruh jalan kaki rono rene iki wenteng. Lah saiki iki menggah-menggah ya, saudara. Lutut kadang ki wis lara kabeh. Ini menandakan apa? Manusia itu ada expirednya, betul tidak? Batas kemampuan. Elektronik itu pun loh ada masanya, saudara. Jangan dikira, wes aku beli handphone seumur hidup tidak rusak. Ada tidak yang bisa jamin? Tidak ada, saudara. Ini loh. Makanya kita butuh Tuhan. Amin. Jadi kemampuan manusia itu terbatas, baik tenaga, betul tidak, saudara? Kalau dulu engkong ini mengangkat beban 1 kintal masih oke ya, engkong ya. Mungkin sekarang masih setengah kintal itu ya. Saya mau ngomong 1 kilo nggak enak. Ya, ini dulu masih bisa ngangkat Pak Tarji ini, tukang handal ini. Tapi kalau sudah ini mulai memasuki usia senja, ini saudara, mulai kekuatannya apa? Mulai menurun, berkurang, betul tidak? Terus daya pikirnya juga berkurang, betul tidak? Dulu kalau disuruh hafalan, gitu, kalau masih SMA, SMP gitu, ueling saudara. Kalau saya ini coba. Apa kan lali, saudara? Nah, ini loh, manusia itu terbatas. Elengo, manusia terbatas hari-hari ini. Jadi pola pikir, apalagi yang terbatas, daya tangkap juga terbatas. Kalau saya khotbah 2 jam, mesti bapak ibu wes. Terbatas daya tangkapnya itu hanya manusia itu berapa? 15 sampai 30 menit. Paling suwi 45 menit. Itu masih nyambung di luar itu wes gelambang, saudara. Ini loh gelambang apa ya? Manusia terbatas. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita butuh Tuhan hari-hari ini. Jadi poin yang kedua saya ingin sampaikan bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Maka kita butuh yang namanya God atau Tuhan. Amin. Jadi stop untuk sombong hari-hari ini, saudara. Stop untuk aku bisa. Stop. Aku butuh Engkau Tuhan. Amin. Angkat tanganmu Tuhan. Aku butuh Engkau. Aku nggak mampu Tuhan. Jadi saya itu gini, saudara. Apa-apa ini ngomongnya mbak Tuhan. Saya sama suami itu proposal ini ini bayar ini, oh ini anu ini sewa ini saya selalu tiap pagi tajamnya Tuhan. Saya tidak mampu, saya butuh Engkau Tuhan. Ini loh, kemampuan manusia itu terbatas. Yang terakhir, saudara,
Yang terakhir, yang ketiga. Tuhan apa? Memberkati orang yang dicintainya. Sekali lagi, Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang apa? Dicintainya pada waktu tidur. Sekali lagi digarisbawahi, yang dicintainya. Tuhan itu mengasihi semua manusia, semua mengasihi. Tetapi ada saatnya Tuhan itu spesial mengasihi. Tuhan cinta sama seluruh umat manusia, oke? Setuju? Mau Islam, mau Kristen, mau apa nama rumah sakit. Kayak begitu saudara, ngomong apa, betulnya apa. Matahari ini gitu, nggak mungkin bersinar untuk orang Kristen, nggak mungkin kan? Untuk semua manusia, Tuhan cinta semua manusia. Tapi ada yang spesial di hati Tuhan. Saudara mau dispesialkan, amin? Intinya sekarang spesial. Sebenarnya dalam hidup kita itu sangat simpel, dalam menjadi anak yang dicintai. Kemarin Karis mengatakan bahwa kita itu anak yang dicintai oleh Tuhan. Jadi intinya kejar cintanya dulu, baru berkatnya. Tapi kita itu kuali, saudara, apa? Halo. Kejar berkatnya, sumbernya ditinggal. Betul enggak? Betul enggak? Wasuk wis kuwerja. Ora butuh ndonga. Ora butuh sujud menyembah. Ora butuh maca firman. Si penting kerja. Saudara, ayat firman Tuhan itu iya dan amin. Buktekno sekarang. Tanpa engkau dicintai oleh Tuhan, sia-sia yang engkau kerjakan. Jadi masalahnya itu awake dhewe apa Tuhan yang bermasalah ini, saudara? Kok sampai kita itu makan roti yang diperoleh dengan susah payah? Sebenarnya nek anak susah payah enggak, Pak? Saya yakin yang namanya anak itu pulang sekolah dimasak nih, betul enggak? Dijajak nih, apa nih? Nek bengi ya dikeloni mboke anake ya. Tapi kok ada anak kok sampai susah-susah, itu yang bermasalah bapaknya atau anaknya? Saya mau tanya. Anaknya. Apa anaknya? Nakal atau balelo, betul enggak? Kok hari ini aku susah kok Tuhan boleh duit? Padahal Tuhan itu Tuhan yang kasih, saudara. Ini loh. Hari ini aku masih ada dalam lingkaran hutang piutang loh Tuhan. Belajarlah engkau menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu memberkati pada waktu engkau tidur. Bukan berarti engkau malas, saudara. Katanya Bu Gembala, aku turun diberkati Tuhan, wes gak kerja. Enggak seperti itu, saudara. Hari ini menjadi orang yang spesial di hatinya Tuhan. Amin. Jadi orang yang spesial itu dinenen sama Tuhan. Jadi jangan kejar duit aja, saudara. Pagi ya waktunya doa ya doa, waktunya nyembah ya nyembah, waktunya baca firman ya baca firman. Karena duit itu tidak dibawa mati. Sekali lagi duit itu tidak dibawa mati. Saudara mati bawa emas-emasan enggak? Bawa mobil, bawa rumah? Yang kau bawa adalah iman percaya engkau kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Jadilah orang yang spesial di hati Tuhan. Kalau spesial itu pasti dinomor satukan, pasti dispesialkan. Saudara, nggak usah kejar dunia, kejar perkenanan Tuhan. Amin. Jelalah apa yang jadi daganganmu,
Saya itu nek ngomong ini beda kan gebung-gebung ngeden ini ben saudara itu piye yang ngomong kadang iki aku yo greget-greget dhewe ngomong ngene iki supaya saudara mengalami Tuhan hari-hari ini. Ini loh saudara. Dia memberkati saat tidur, artinya usaha ini harus berserah sama Tuhan. Pasrah bongkoan sama Tuhan, saudara. Usaha sepi rame tidak apa-apa, itu sudah umum, tidak usah loh sepi. Saya juga pernah sepi, gak apa-apa, saudara. Tapi saya yakin setiap harinya Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Saya sangat terberkati dengan statusnya Mbak Desi yang kemarin, meskipun banyak bocor kemarin ya Mbak, nge-grab apa, tapi Tuhan itu cukupkan gitu. Piye ya kita tuh masih iki lho, perjalanan aja kalau ngene tapi Tuhan itu piye ngomongnya tetap tolong gitu loh saudara. Memang kita kan ampun Tuhan rasanya kalau ngene urip koyo ngene. Tapi saya bersyukur, thank you Lord press the Lord Mbak Desi ngomong gitu. Thank you Lord press, tidak bisa ndak nyalebane bocor. Terus cukup ya bensinnya habis. Nge-grab aku lagi mbak kemarin coba wakil kok kayak saya menerima tapi saya terberkati gitu. Dia di bawahnya thank you lah. Apapun keadaanku hari ini tuh aku tuh bersyukur gitu loh. Nah itu loh saudara yang Tuhan mau untuk hari-hari ini. Amin. Keadaanmu Tuhan diwolak-walik sakaruan tetap thank you lah press the Lord. Just kuwi tok. Meskipun piye ya awe ngomong ini kemarin hari Minggu kemarin saudara saya tuh nangis karena uang saya terbatas untuk masak. Jadi Papa Gembala kemarin udah cerita. Jadi suami saya tuh mulai orang duit tuh melalui gereja. Tanya itu mana Pak? Gereja ya gitu. Satu lapor ke bapak gitu saudara ya. Saudara, apapun keadaanmu hari-hari ini tetaplah bersyukur, berserah, pasrah, bongkoan sama Tuhan. Amin. Saya yakin semua itu gak baik-baik saja. Aku pun juga baik-baik saja. Tapi kita percaya. Tadi walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Orang dua-dua yang penting punya Tuhan. Orang dua-dua yang penting punya Tuhan. Daripada saudara punya duit tapi tidak punya Tuhan. Amin. Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Jadi poinnya saya pertanyaan terakhir, siapa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Sekali lagi, siapa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Kalau Tuhan menjadi prioritas, maka semuanya tidak sia-sia. Amin saudara. Apa yang kita kerjakan di dunia ini sia-sia tanpa Tuhan beserta dalam hidupmu. Tapi kalau Tuhan bersamamu yang sia-sia itu akan berubah menjadi berkat kelimpahan yang luar biasa. Amin saudara, mau saudara? Amin. Jadi saya akan ulangi sekali lagi di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 mengajarkan kepada kita pentingnya ketergantungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, manusia itu mempunyai kemampuan yang terbatas, tetapi Tuhan itu unlimited, tidak terbatas. Kalau engkau minta tolong sama Tuhan itu 24 jam. Gak enak Tuhan ini tutup. Kesel aku gak enak saudara ya. Ceritanya tidak ada. Unlimited. Apa Pak ngomong sampai ini? Unlimited. Nah, Tuhan itu unlimited. Gak iso di ini karo pikirannya dewi. Tidak terbatas. Sewayah-wayah bisa disambati. Nek manusia nih duwe-duwe lagi bisa disambati. Nek Tuhan itu tidak unlimited. Yang terakhir, Tuhan memberkati orang yang dicintainya.
Saya yakin kebebasan itu dicintai oleh Tuhan. Amin. Saya yakin kita ini spesial di mata Tuhan. Maka ketika engkau tidur, ketika engkau beristirahat, berkat Tuhan itu akan mengejar hidupmu, 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 dan hidupmu hari ini. Beri kemuliaan nama Tuhan. Saya undang saudara berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Bahwa apa yang kami kerjakan tidak sia-sia ketika kami bersama dengan Engkau. Ketika kami melewati hari-hari bersama dengan Engkau. Malam ini kami bawa seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami biji mata-Mu. Jadikan kami umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang Kau cintai. Menikmati berkat-Mu Tuhan. Menikmati cinta-Mu Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kami adalah anak-anak yang Kau kasihi malam ini. Engkau mati buat kami, Engkau berkorban buat kami Tuhan.
kami bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Buat kami selalu nempel hanya kepada Engkau Tuhan. Dan di saat kami menggantungkan hidup kami di hadapan Engkau yang akan campur tangan dalam hidup kami. Dan biarlah setiap kami menyadari bahwa kami terbatas di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan hari-hari ini. Buat kami tidak sombong Tuhan. Buat kami tidak angkuh Tuhan. Tapi kami buat menyadari bahwa kami butuh Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di saat Kau mencintai setiap kami, Kau menspesialkan setiap kami pribadi lepas pribadi, maka Kau bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini boleh menguatkan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, tidak ada pernah sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Maka hidup kami akan berguna untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus menguatkan kami, supaya kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord, praise the Lord. Hanya ucapan terima kasih yang mereka berikan buat Engkau malam ini Tuhan. Karena Kau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan menerima perjamuan yang kudus daripada Engkau Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus daripada Engkau, layakkan hidup kami malam ini Tuhan, supaya kami layak makan sehidangan dengan Engkau malam ini Tuhan. Dan kami percaya, biarlah perjamuan kudus pada malam hari ini boleh menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan ditulis sekalian. Untuk petugas perjamuan saya minta maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah berkati pelayan-pelayan Tuhan yang malam ini yang akan melayani perjamuan kudus. Biarkan layakkan hidupnya Tuhan, supaya setiap kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama pujikan ingat kasih-Nya.
Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apakah dari Bapak Ibu yang belum terima anggur dan roti pada malam hari ini? Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada saat malam hari ini, dalam roti perjamuan ada sebuah ayat yang menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita untuk menampaki 1 bulan ini. Dan kita percaya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kita. Kita mau angkat roti kita di atas kepala kita. Inilah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberi pengharapan baru buat setiap kehidupan kita. Sebelum kita makan roti, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, bukakan roti di kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Ialah sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, sehingga kehidupan kita sudah manunggal dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebelum kita minum anggur, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah percaya yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu terkasih, bukankah anggur di atas kepala kita bersekutuan dengan darah Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta Pak Rajin berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Bapa. Kalau pada malam hari kami boleh bersama-sama tempat ini, oleh karena kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan setiap kami boleh melakukan perjamuan Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami Tuhan, Engkau sucikan hidup kami. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Hidup kami sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman, keluarganya, suaminya, anak-anak, semuanya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih, kemurahan dan anugerah-Mu selalu nyata dalam setiap hidup kami. Kami selalu menempel di dalam Tuhan, supaya hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tetap berdiri Bapak yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa. Kita mau angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini bukti persembahan kami karena kami mencintai Engkau hari-hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, yang mungkin hari ini memberikan perpuluhan pada Engkau Tuhan. Bila Tuhan memberkati keluarganya, bila berkat-berkat melimpah Tuhan berikan buat setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati lumbung-lumbung kami, Engkau akan memberkati pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang bertugas kami persilakan. Dari harta
persembahan Bapak Ibu, biarlah Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Ya, pada kesempatan malam ini tuh Bapak Ibu, kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun pada bulan Mei. Yang bulan-bulan Mei yang pertama, kita akan panggil Mas Andreas Herwanto, tidak ada, lagi di Jakarta. Yang kedua, Joy Vanka Kasirumi, bisa maju ke depan. Yang ketiga, Koyuhan juga tidak ada, lagi di Malang. Saya panggil istrinya aja, Meriska Chandra Dewi, bisa maju ke depan. Meriska juga ulang tahun bulan ini, jadi suami istri ulang tahunnya sama. Yang kelima, Kobun bisa maju ke depan. Jadi Selvi bisa bantu papanya ke sini. Ya, Bapak yang terkasih, inilah jemaat kita yang berulang tahun pada bulan Mei. Kita sama pujikan Happy Birthday to you. Ya, kami atas nama Gembala mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat kita yang pada saat ini ulang tahun. Yang pertama Mbak Meriska dulu aja. Harapannya apa Mbak untuk yang ulang tahun ini? Terima kasih banyak buat malam hari ini. Saya sebenarnya lupa kalau ini bulan Mei. Saya juga kaget tapi ternyata sudah bulan Mei ya. Ya, terima kasih. Saya harapan di bulan ini, di tahun ini saya bertambah umur, ya kiranya diberikan selalu kesehatan, panjang umur, ya diberkati Tuhan dan hidupnya bisa memberkati orang lain. Terima kasih. Joy, harapannya apa Joy? Bisa berdiri Joy? Pengennya apa? Berdiri. Harapannya apa Joy di ulang tahun ini? Terima kasih Joy. Ya, kita kan Kobun. Harapannya apa Kobun? Sehat ya Kobun ya, si Tuhan. Ya, kita akan bagi diri Bapak Ibu. Kita akan berdoa sama-sama buat jemaat kita yang berulang tahun pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami terlalu bersyukur di hadapan-Mu buat segala kebaikan buat jemaat kami yang pada saat bulan ini Tuhan ulang tahun Tuhan. Kami berdoa buat sahabat kami, saudara kami, Mas Andre Tuhan. Kami berdoa buat Mbak Meriska. Kami berdoa buat Mas Kojuhan. Kami berdoa buat Joy Vanka dan juga Kobun Tuhan. Yang berulang tahun pada bulan Mei Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka satu persatu dengan berkat Tuhan yang luar biasa, berkat kesehatan, berkat kesuksesan, berkat apapun yang Tuhan berikan buat setiap mereka. Kami percayalah berkat yang terbaik, dan kami percaya Tuhan dengan tambahnya umur 1 tahun ini Tuhan boleh membawa mereka semakin setia pada Engkau, semakin berharap dan berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya kami persilakan yang bertugas untuk menyampaikan warta gereja. Kami persilakan. Shalom dan kasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Saya
menyampaikan pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah kaum wanita Kamis 7 Mei 2026 jam 7 malam di gereja. Jadi kami undang semua yang di sini merasa wanita berhadir ya. Ada KKR Stephen Tong Jumat 8 Mei 2026 di Stadion Wiles Madiun, kumpul di Dolopo pukul 16.30 setengah 5. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 sore di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 6.15 di pastori. Gereja berbagi untuk lingkungan. Setiap minggu kedua, donasi dikumpulkan kepada saudari Dinar. Ya, bagi saudara yang memiliki pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mengingatkan besok Minggu ada tamu yang luar biasa. Saya harap jemaat bisa datang. Yang tidak datang bisa diajak. Karena ada tamu yang luar biasa, enggak kata omongnya saiki, ini nek. Jadi surprise lah, ada tamu yang luar biasa nanti tahunya di flyer. Jadi Bapak Ibu kasih itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kembali untuk KKR kita yang di Madiun di Stadion Wiles yang akan diadakan tanggal 8 Mei hari Jumat. Bapak yang terkasih, saya infokan bahwa kita dapatnya uang transportnya nanti 300 dan uang konsumsinya 120. Jadi per mobil nanti dapatnya 420. Dan saya harap Bapak Ibu setiap mobil ada koordinatornya. Misalkan nanti yang belikan makanannya siapa. Sebelum nanti sebelum dapat dari sana ditalangi dulu. Nanti kita ganti karena kan paling tidak uang makan ini untuk kepentingan satu mobil itu. Jadi ben warak yang ben warak pokoknya diatur ben ampe ojo royoan pokoknya ya, supaya kita sama-sama menikmati. Jadi Bapak Ibu nanti kita kumpul di Delopo sebelahnya nih ya. Depan kantor polisi. Iya, depan kantor polisi atau Pegadaian, sekitar itulah. 4:30 sore. Jadi tidak usah ke gereja, kita kumpul di sana. Kita berangkat bareng-bareng. Yang dari Madiun, iso tentenan yang dia Mas Risa ya. Nunggu di mana enggak apa-apa. Kok iso nunggu bareng. Jadi bareng-bareng itu bareng-bareng. Oh ya, dress code-nya Bapak Ibu supaya ben gampang, maksudnya supaya ben gak golek-golekan. Minta warna apa Bapak Ibu? Yang semuanya punya. Merah ya. Ya, kita pakai merah aja untuk gimana Pak? Ya, atasannya merah, bawahnya terserah. Mau putih nanti bisa merah putih. Ya, merah hati tidak apa-apa, pokoknya merah Bapak Ibu ya, supaya nanti aku boleh ini gampang. Cuma aku kono, nah warnanya beda, saya juga bingung ya Bapak Ibu. Itu yang perlu kami sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari KKR ini? Makanannya boleh dibawa masuk apa? Makanannya bebas, mau dibawa masuk tidak apa-apa. Mau bawa apa Bu? Oh, nasi kotak. Jadi grup kami mau pesen nasi kotak Bapak Ibu. Ayam bakar. Jadi yang lain monggo Pak Pusi mau pesen apa terserah. Mau nasi goreng enggak apa-apa, pokoknya disesuaikan ya Bapak Ibu. Yang penting ojo royoan. Ya kalau dapat berkat yo dinikmati bareng-bareng. Jenenge bapak iki golek-golek ning ngene. Jadi supaya anake yo ben maem bareng-bareng ya Bapak Ibu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita akan tutup ibadah saat ini sambil bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan bagi Dia segala pujian. Sama
Tuhan boleh memberkati ibadah kami, mulai awal, pertengahan, akhirnya. Kami percaya ini semuanya karena campur tangan Engkau dalam setiap ibadah saat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh kami lakukan, bukan sekedar kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami pribadi. Kami terkhusus berdoa buat keluarga besar GBPS Hadir Tepat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, kiranya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau angkat tangan, kita akan terima berkat ini pada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Kiranya berkat Tuhan meluber dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita boleh merasakan berkat itu dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluargamu hari-hari ini. Biarlah Tuhan memberkati usahamu hari-hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaanmu, sawahmu, ladangmu, bahkan ternakmu hari-hari ini. Biarlah Tuhan memberkatinya. Dan biarlah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini.